Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rudi Atmoko SE selaku Kepala Desa Japan. Kemudian yang kami hormati kepada seluruh perangkat Desa Japan yang tidak bisa kami sebutkan tanpa mengurangi rasa hormat kami. Yang kami hormati kepada Ibu Lia Dian Ayuningrum SST MTR Cup selaku DPL KKN Universitas Alma-Ata kelompok 6. Yang kami hormati pula kepada seluruh tamu undangan serta kepada teman-teman yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul di acara yang insya Allah barakah ini. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita jalan dari zaman gelap gulita menuju zaman yang terang benderang. Dari zaman menaiki unta menuju zaman menaiki Honda Yamaha. Ketiga kalinya saya di sini Muhammad Nuzil Aslam selaku moderator yang membawa acara. Izinkan saya membacakan susunan acara untuk musyawarah masyarakat desa. Yang pertama yaitu pembukaan, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, selanjutnya sambutan. Kemudian yang keempat penyampaian materi, kelima diskusi, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, marilah kita buka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin disilakan untuk berdiri. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama kepada Kepala Desa Bapak Rudi Atmoko SE, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen pembimbing lapangan, yaitu Ibu Dian dari Universitas Alma-Ata. Yang saya hormati adik-adik KKN dari Universitas Alma-Ata. Yang saya hormati perangkat Desa Capan yang kebetulan bisa hadir pada siang ini. Tidak lupa kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK yang sekaligus saya cintai. Yang saya hormati Ibu Bidang Desa dan juga beserta kader posyandu dan juga ibu-ibu kadus ataupun kader yang lainnya yang saya hormati dan saya banggakan, dan semua hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta inayahnya sehingga pada saat siang ini kita semua bisa berkumpul di rumah saya ini, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Selanjutnya tidak lupa salawat juga salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasul, yaitu Nabi Agung Muhammad SAW, yang tentu saja kita tunggu-tunggu syafaatnya di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelumnya saya izinkan untuk mengucapkan selamat datang khususnya kepada Ibu dosen pembimbing dari Alma-Ata, yaitu Ibu Dian, yang kebetulan sejak kemarin kami tidak pernah bertemu, baru bertemu kali ini. Alhamdulillah ya, seperti inilah Bu, Desa Capan seperti ini boleh dikatakan sangat pedesaan sekali, susah sinyal, itu gambarannya seperti itu. Alhamdulillah beliau sekarang bisa bertemu dengan saya dan bisa hadir pada kesempatan kali ini, dan juga sekaligus saya juga menyambut selamat datang juga kepada Mas dan Mbak KKN yang sebetulnya sudah dari kemarin sudah melakukan aktivitas, tapi nggak ada salahnya saya mengucapkan selamat datang. Untuk selanjutnya saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada khususnya Ibu Dian yang sudah menyediakan waktu kepada saya dan juga melewati waktunya jauh-jauh dari Jogja ke sini dalam rangka musyawarah masyarakat desa, yaitu salah satu program dari KKN Universitas Alma-Ata yang nantinya pasti kita akan mendapatkan banyak materi ataupun banyak pengetahuan dari beliau, khususnya Ibu dosen pembimbing lapangan. Ini secara tidak langsung kita semua dianggap sebagai mahasiswa. Jadi ibu kader semuanya ini mahasiswa, karena beliau dosen sendiri yang nanti akan memberikan pengarahan, memberikan pelajaran buat kita. Ya tentunya pasti banyak manfaatnya, semoga berkah manfaat di sini. Untuk selanjutnya saya selaku tuan rumah di sini mohon maaf apabila mungkin dalam menyambut atau memberikan tempat ataupun apapun semuanya jauh dari kesempurnaan itu, kami mohon maaf. Yang kami bisa cuma seperti ini, kami orang desa nggak punya apa-apa, yang kami punya cuma kesopanan. Harapan kami dengan kesopanan itu menjadi tali silaturahmi bagi kita semua, mempererat tali persaudaraan bagi kita semua. Tentu saja banyak manfaat yang lain yang bisa kita ambil. Sekali lagi saya selaku tuan rumah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu kader yang alhamdulillah ini undangan
50 datang semua, nggak ada terkecuali. Oh ada. Ya kebetulan kalau yang nggak hadir saya kira ya lagi ada kesibukan, bukan karena ada halangan ataupun musibah, harapannya cuma sedang ada kesibukan. Untuk itu nanti pengarahan banyak, kita akan mendengarkan dari beliau ibu dosen. Semua waktu nanti saya serahkan sepenuhnya kepada ibu dosen dan juga adik-adik, mas-mas, mbak-mbak ini selaku KKN Alma-Ata. Monggo nanti untuk materi dan lain sebagainya kami persilakan sepenuhnya, tapi tidak mengurangi rasa hormat. Kami di sini ya menjauh itu ini semua masih butuh-butuh, jadi kita semua masih butuh banyak bimbingan. Nah itu selaku ibu dosen dan juga adik-adik ini saya kira banyak pengalaman yang bisa ditukarkan kepada kita semua. Itu monggo benar-benar dicermati dan dipahami, bisa dilaksanakan di lapangan, dan tidak lain dan tidak bukan itu tentu saja masih ada hubungannya dengan stunting begitu. Sementara desa Japan itu dinyatakan waktu stunting, padahal kalau dari jumlah balita yang stunting itu tidak banyak itu, namun secara prosentase kita memang terlalu tinggi. Untuk itu juga salah satu program dari pemerintah untuk menurunkan angka stunting. Makanya desa Japan sampai saat ini banyak sekali kucuran bantuan khususnya untuk anak-anak stunting itu banyak sekali, dan juga ini juga salah satu peduli dari Universitas Alma-Ata dalam rangka mengentaskan angka stunting di desa Jabar. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Universitas Alma-Ata, dan ke depan monggo nanti program-program bisa kita jalankan secara bersama-sama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rudi atas sambutannya. Kemudian sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Lia Dian Ayuningrum, SST MTR Cup selaku DPL kelompok 6 KKNT Universitas Alma-Ata. Kepada Ibu Dian kami persilakan. Halo, sudah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Muzi untuk waktunya. Yang pertama-tama yang terhormat Bapak Rudi Atmoko SE selaku Kepala Desa Japan Tegal Rejo Magelang. Kemudian yang terhormat Ibu M. Juliati selaku Bidan Desa Japan. Hadir juga yang terhormat Ibu Ina Savitri selaku Ketua TPK Desa Japan. Yang terhormat para kader Desa Japan yang sudah berkenan hadir pada acara siang hari ini. Yang saya hormati pula seluruh perangkat Desa Japan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya banggakan para mahasiswa KKN tematik dari Universitas Alma-Ata. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas rangka ya kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Di sini saya tidak akan banyak berkata-kata karena nantinya saya juga akan memberikan atas penerimaan yang luar biasa. Mahasiswa kami berjuang
berjumlah 10 orang ya, 7 perempuan dan 3 laki-laki. Di sini sudah kurang lebih 10 hari ya, 1 minggu 10 hari ya, 10 hari. Sudah diterima dengan baik. Mahasiswa kami juga yang awalnya takut gitu ya, dari Jogja terus ke Magelang, katanya jauh dekat gunung gitu, ngebayangin aduh mau ditaruh di mana kita gitu. Tapi alhamdulillah ternyata hal itu tidak sesuai dengan apa yang mereka bayangkan. Sejauh ini mereka nyaman. Kemudian waktu kapan juga saya melihat status mahasiswa, Bapak ini mahasiswa diantri sayur-sayuran, Masya Allah, terima kasih. Senang sekali mahasiswa kami diterima dan disayangi di Desa Japan ini. Jadi mahasiswa KKNT ini Ibu Bapak ini merupakan turunan dari program BKKBN. Nanti akan saya jelaskan secara detail. Di mana mahasiswa ini nanti yang akan menjadi fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat Desa Japan untuk atau sebagai upaya pencegahan maupun penurunan angka stunting khususnya di Jawa Tengah seperti itu. Jadi betul yang sudah disampaikan oleh Pak Rudi bahwa memang Desa Japan itu termasuk dalam 10 salah satu dari 10 desa low stunting di Kabupaten Magelang. Mungkin itu dari saya, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu Dian atas sambutannya. Kemudian sambutan yang ketiga akan disampaikan kepada Saudara Muhammad Qawi Hakam selaku Ketua Kelompok 6 KKNT Universitas Alma-Ata. Kepada Saudara Qawi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Desa Japan, Bapak Rudi Atmoko SE. Yang terhormat seluruh jajaran perangkat Desa Japan. Yang terhormat Ibu Bidan Desa Japan, Ibu Emi Yulianti. Dan yang terhormat seluruh tamu undangan yang telah hadir di tempat ini di rumah Bapak Rudi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di kediaman Bapak Rudi yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya kita nantikan syafaat beliau kelak di yaumul akhir. Baik, terima kasih. Di sini saya selaku perwakilan dari teman-teman Universitas Alma-Ata kelompok 6 KKNT Gomcete Gotong Royong Cegah Stunting ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh elemen warga dari Desa Japan ini atas sambutan hangatnya, atas perhatiannya, dan khususnya kepada Bapak Hamid selaku dusun dari Jetis yang menjadi tempat kami tinggal sekarang. Mungkin banyak dari teman-teman yang awalnya emang kaget mengetahui keadaan dari desa ini, tapi lambat laun dari teman-teman sudah mulai terbiasa. Ya mereka mungkin dari sebelumnya yang memang tidak kesusahan sinyal, masak lebih mudah. Di sini mereka berlatih untuk prihatin. Tapi alhamdulillah teman-teman sudah merasa nyaman, sudah bahagia lah. Selama tinggal di sini bahkan sudah mulai kerasan. Karena ya
karena bareng-bareng mungkin sama sambutan hangat, jadi membuat teman-teman jadi cepat dalam beradaptasi. Yaitu selanjutnya kami mohon maaf apabila dari kami banyak memiliki kesalahan, terutama dari teman-teman saya dan saya pribadi. Mungkin ada beberapa hal yang tidak berkenan di hati warga Desa Japan ini. Untuk selanjutnya mungkin nanti akan lebih dijelaskan oleh Budian mengenai program kerja yang akan kami hadirkan di Desa Japan ini, khususnya mengenai stunting yang nantinya insya Allah semoga bermanfaat bagi masyarakat Desa Japan ini, dan tentunya kami juga sangat membutuhkan support dan bimbingannya, apalagi dari kami masih muda-muda Ibu, jadi kami masih perlu banyak belajar, apalagi tentang bermasyarakat. Ya, mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Mas Koi atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu penyampaian program kerja yang akan disampaikan kepada Ibu Lia Dian Ayuningrum SST MTR Club. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi Bu bersama saya. Sebetulnya saya agak deg-degan gitu ya, karena di sini hadir para kader yang tentunya luar biasa. Jadi ibu kader ini sukanya merendah gitu ya. Kader itu tidak lebih pintar, tapi menurut penelitian itu justru para kader yang lebih pintar karena lebih dekat dan mengerti keadaan di masyarakat. Itu sih Bu, kalau misalnya di Jogja ya pasti kayaknya kalau di Magelang tidak terlalu berbeda ya. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi tentang aktivitas-aktivitas apa saja yang akan dilakukan oleh mahasiswa kami dalam 8 minggu ke depan. Jadi minggu ini sudah masuk minggu kedua ya. Jadi namanya adalah KKN tematik di Gong Ceting Gotong Royong Cegah Stunting. Next. Oke, ini sekilas panjang. Jadi Ibu, untuk program KKNT ini merupakan program dari Dikti, di mana universitas kami dipercaya menjadi salah satu universitas di Yogyakarta yang membawahi beberapa universitas di Jawa Tengah. Kemudian untuk programnya itu fokus pada pemberdayaan masyarakat untuk mendampingi keluarga-keluarga berisiko stunting. Ini pula yang disampaikan oleh Bapak Hasto selaku Ketua BKKBN Pusat di Jakarta. KKN tematik bekerja sama dengan BKKBN Pusat, kemudian Forum Rektor Indonesia dan Dikti, di mana Dikti di sini bagian dari matching fund atau kedai mereka. Ini ya Ibu ya, 8 minggu dimulai dari 10 Oktober sampai 4 Desember. Izin mempromosikan logo yang dibuat oleh mahasiswa kami. Mohon maaf, simple gitu ya. Tapi insya Allah mewakili. Kemudian dimulai dari Oktober sampai awal Desember, untuk kegiatan akan dibagi menjadi 2, di mana pada bulan Oktober akan ada 5 aktivitas dan di bulan selanjutnya akan ada 4 aktivitas. Nah, untuk 5 aktivitas ini Ibu, jadi yang pertama akan ada kegiatan pelatihan peningkatan keterampilan TPK dalam pendataan dan identifikasi resiko stunting, ya. Kemudian pendampingan pendataan, di mana turunan dari aktivitas yang pertama. Kemudian aktivitas ketiga akan ada pelatihan pendamping pada ibu hamil dan ibu menyusui, di mana ini nanti dilakukan oleh ibu desa wisma yang terpilih. Kemudian aktivitas keempat adalah program EKIE atau konseling tetapi secara online. Nanti ini wujudnya atau bentuknya dalam WhatsApp group seperti itu. Kemudian aktivitas yang terakhir adalah pengembangan produk pangan lokal.
saya coba jelaskan ya Ibu ya, untuk aktivitas pertama di mana tadi ya pelatihan peningkatan keterampilan TPK, itu mahasiswa kami sudah melakukan pendataan ya, sudah konsultasi dengan Bu Lina. Alhamdulillah juga Ibu ini mahasiswa dapat desa yang kebetulan istri Pak Lurahnya selaku ketua TPK-nya, jadi mempermudah jalannya untuk komunikasi dan koordinasi. Jadi nanti akan ada pelatihan di kabupaten, dan mohon maaf sekali ya kemarin kita sempat ada perubahan jadwal karena saat ini memang di kabupaten sedang banyak sekali acara Bapak Ibu dari pihak kampus ya, tim yang mencoba koordinasi itu memang baru hari Senin ya. Senin itu diputuskan bahwa fixnya adalah di hari Jumat. Awalnya saya bilang hari Kamis ya. Hari Kamis sudah ngeburu ibu-ibu ya, sudah mengosongkan jadwal, tapi kok diganti. Sebelumnya mohon maaf karena memang kita tidak dapat mengendalikan keadaan yang di kabupaten ya. Kemarin itu salah satu faktor yang akhirnya menggeser jadwal adalah karena tidak ada tempat seperti itu Ibu. Jadi diganti hari Jumat. Kemudian untuk TPK ini nanti dari Desa Japan diwakilkan oleh dua tim ya. Tidak apa-apa meskipun di sini memang dimintanya 3, tapi nanti tetap kita sampaikan bahwa memang realnya hanya ada 2 seperti itu. Ini ya pelaksanaan nanti hari Jumat di kabupaten, pelaksanaannya itu jam 8 sampai jam 3 ya. Luar biasa. Seharian Ibu izin pergi ke kabupaten, nggak masak. Nanti Pak Lurah ini bulurannya juga nanti izin ya, seharian nggak di rumah, berangkat bareng ya Pak ya, tapi nanti pulangnya Pak Lurahnya duluan. Untuk yang di kabupaten khusus TPK saja Ibu ya. Jadi nanti ada dari masing-masing desa itu ada 3 tim, jadi kurang lebih 30 tim, berarti 90 orang, kemudian didampingi oleh mahasiswa 2 orang per desanya. Sudah hampir 110 kalau datang semua, nanti ada narasumber dan orang-orang yang dari kabupaten seperti itu. Oke, next. Nah, nanti untuk pelatihan ini Ibu itu juga akan kami kenalkan aplikasi Nokia. Namun saat ini belum bisa saya sampaikan terkait aplikasinya ya, karena memang sedang dalam proses uji coba Nokia 1000. Kemudian dari yang 2.1 yang ibu-ibu TPK nanti akan dilatih ya untuk pendataan. Harapannya 1 minggu setelah kegiatan itu ada praktiknya Ibu. Untuk praktik pendataan nanti menggunakan form dari OPDKB, tapi kita masih menunggu juga untuk formnya. Nah nanti di sini mahasiswa akan membantu mendampingi. Jadi biar mahasiswa juga berlatih, oh seperti ini toh caranya mendata ibu-ibu TPK itu gitu ya. Jadi tidak, Bu sudah Bu ya, tugas saya sudah tidak ada, silakan Ibu lanjutkan sendiri, jangan seperti itu ya. Ya next Mbak, ini ya yang tadi, next lagi. Kemudian ada pendampingan analisa data, next Mbak, dan pendampingan audit kasus stunting ya. Ini juga yang poin 2 sama 3 tadi saya konfirmasi, memang mereka masih menunggu koordinasi lebih lanjut dari OPDKB-nya seperti itu. Karena memang sepertinya bulan Oktober akhir tahun ini lagi sedang banyak kegiatan ya Ibu Bapak ya, di kabupaten penuh gitu ya, di desa juga tiba-tiba mahasiswa datang ngegeruduk bawa banyak program gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke aktivitas 3.1, pelatihan pendamping ibu hamil dan ibu menyusui untuk ibu desa Wisma. Next Mbak, nah kemarin itu mahasiswa sudah koordinasi Ibu mencari 20 ibu desa Wisma, sudah terpilih? Sudah, alhamdulillah, terima kasih. Adakah yang hadir hari ini? Belum. Oh, terima kasih Bu, ini sudah mau gitu ya bersedia menjadi calon untuk nanti dilatih terkait ibu-ibu ini, ibu desa Wisma itu juga mampu gitu ya mendampingi ibu hamil dan ibu menyusui. Nanti ada praktiknya,
ada praktiknya ini nanti disertai dengan modul, akan ada satu narasumber dari dosen, ya. Jadi nanti akan didampingi oleh dosen sesuai dengan keahliannya. Jadi kalau ibu hamil nanti biasanya memang dosen kebidanan yang dia fokus interestnya pada kehamilan, untuk ibu menyusui sama bidan tapi interestnya pada ibu nifas menyusui dan anak. Ya, yang selanjutnya adalah program EKIE. Next, program EKIE ini ibu nanti modelnya adalah dengan kuliah WhatsApp. Jadi nanti ibu-ibu yang termasuk dalam kategori ya, pertama WA group yang pertama itu isinya calon pengantin. Ya, jadi ibu-ibu nanti kalau ada tetangganya, ya kok dia calon pengantin, boleh diarahkan untuk masuk ke dalam grup ini, nanti biar didata oleh mahasiswa kami. Kelompok yang kedua ibu hamil, ya ibu-ibu hamil juga diarahkan. Kemudian ibu menyusui, dan yang terakhir adalah ibu yang memiliki anak dengan usia 0 sampai 5 tahun. Seperti itu. Nanti juga akan ada kalau yang EKIE kita pakainya e-booklet yang dikembangkan, nanti akan di-share, biasanya ya di-share terlebih dahulu. Itu nanti materinya kami kirimkan secara keseluruhan, dilanjutkan dengan sesi diskusi yang sudah ditentukan jadwalnya oleh masing-masing narasumber. Nah, untuk WA group ini ya, karena ini per kabupaten, jadi akan ada satu admin, tapi kemarin admin yang terpilih dari 4 desa, dan kebetulan untuk desa Japat tidak ikut sebagai salah satu adminnya, seperti itu. Saya agak lupa desa mana saja yang menjadi admin atau fasilitatornya, seperti itu. Hanya satu per WA group. Nah, ini dokumentasi yang sudah dilakukan oleh mahasiswa, karena memang untuk aktivitas 3.2 EKIE itu mahasiswa perannya adalah membantu ya untuk pengambilan data dari masing-masing kelompok. Mungkin ada ibu bapak yang di dalam foto ini. Ya, lanjut Mbak. Nah, terus yang terakhir ya, aktivitas terakhir di bulan Oktober adalah pengembangan produk pangan lokal yang berpotensi untuk penurunan stunting. Lanjut. Nah, di sini kemarin Mas Kowi, di fotonya aja. Nah, kemarin Mas Kowi sudah bertemu dengan siapa ini? Ya, sudah ketemu dengan Bapak ini untuk melakukan diskusi ya. Kira-kira produk pangan lokal apa nih yang bisa dikembangkan dari desa Japat. Ini nanti dikumpulkan dulu Bu dari 10 desa, nanti akan terpilih mana yang kira-kira paling berpotensi seperti itu. Jadi tidak misalnya oh kita sudah mengusulkan kok punya aku nggak diteruskan ya, seperti itu. Jadi nanti akan ada satu yang terpilih. Lanjut. Nah, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke aktivitas selanjutnya? Tidak ada. Lanjut ya. Sekarang ke aktivitas bulan November. Di November ini hanya tinggal beberapa minggu lagi. Ya, ada 4 aktivitas. Aktivitas yang pertama adalah pelatihan pengukuran antropometri untuk ibu-ibu kader. Yang 3.3 itu kampanye Gong Ceting nanti bersama-sama. Kemudian pendampingan pengolahan program dasar ya, pelatihan pada TPK dan keluarga beresiko. Kemudian aktivitas yang terakhir edukasi tentang rumah pangan lestari. Nah, ini untuk pelatihan antropometri ya. Jadi nanti akan ada 20 kader ya, nanti minta tolong mahasiswa untuk melis datanya. Kemudian ada pelatihannya nanti langsung ya dilatih oleh dosen. Dan 2 probandus ini maksudnya 2 sampel anak ya, karena antropometri pada anak ya. Kemudian panitianya nanti mahasiswa, seperti itu. Ini kalau nggak salah deadline-nya 20 November ya untuk antropometri. Next, kemudian kampanye Gong Ceting. Nah, ini yang paling banyak Bu untuk kampanye Gong Ceting. Jadi yang pertama untuk mengkampanyekan desa gotong royong cegah stunting adalah sosialisasi berbasis media publik. Nanti minta izin Bapak Rudi untuk di Desa Japan akan dipasang spanduk ya, 3 spanduk ya.
3 spanduk, minta tolong dipilihkan 3 titik terbaik. Karena hanya ada 3, monggo 3-nya mau di mana saja, seperti itu. Kemudian digital flyer nanti bisa di-share di websitenya atau di grup-grup WA untuk masyarakat Japan. Next. Dan yang selanjutnya masih di Gong Ceting akan ada pelatihan dan pemilihan duta remaja. Nanti minta tolong ibu bapak, di sini ada karakter lagi. Ya, nanti minta bantuannya untuk memilih 1 pasang putra dan putri untuk mewakili desa Japan. Ya, nanti bukan diadu ya, akan bersaing dengan duta remaja dari 10 desa lainnya. Seperti itu, nanti akan terpilih 1 duta remaja untuk wilayah Kabupaten Magelang, seperti itu. Nanti akan ada pelatihannya juga ya untuk modulnya on proses. Kemarin sudah dalam tahap review expert, saat ini sudah perbaikan dan uji coba untuk reliabilitasnya. Kemudian selain ada remaja, nanti juga ada Pak Wali Sana. Nah, kalau tadi kita butuh para remaja, perempuan, laki-laki, yang ini butuh bapak-bapaknya. Monggo ya, nanti kita butuh 2 bapak saja per desa yang akan dilatih ya. Pak Wali Sanak ini singkatan dari Bapak Kawal apa mahasiswa? Mahasiswanya mana sini? Loh, ini gimana ini? Apa Pak Wali Sanak? Bapak? Pak itu kan bapak. Nah, ini. Sini ayo. Ini dong kan? Sini yang tahu mana sini? Astagfirullah. Apa? Ini sudah 10 hari ya. Ini mungkin gini Bu. Jadi mahasiswanya itu fokus. Oh, aku tuh fokus pokoknya ngerjain yang bulan Oktober dulu. November tuh nanti di skip dulu ya. Jadi tutup mata tentang yang November. Sudah ketemu Pak Wali Sanaknya? Ini mahasiswa di sini tuh ada Pak Lurah ya, ada ibu-ibu. Ini masyarakat kecil loh, ini mahasiswanya nggak tahu program ini. Nanti dites loh. Besok-besok kalau ketemu di jalan, kemarin apa ya Mas ya Pak Wali sana ya? Bapak kawal apa? Sanitasi layak ya. Jadi untuk pencegahan stunting itu salah satunya adalah dilihat. Aduh, sebentar Bu. Sebentar ya. Maaf Bu, sini tahunya wali santri. Wali sana. Ya, jadi saya lanjutkan ya. Karena salah satu faktor dari stunting itu ya Bapak Ibu itu dari pengelolaan air bersih. Itu kayaknya masih batuk dulu. Ini karena manggil mahasiswa ya, jadi di sana Bu Dia nih manggil-manggil jadi saya keselak. Enggak ya? Ya, jadi nanti akan ada 2 bapak dari desa Japan yang akan dilatih kemudian menjadi Pak Wali Sanak Desa Japan. Ini juga nanti akan dikumpulkan. Kita akan pergi ke kabupaten, tapi tidak saya, Bapak ini ya. Ya lanjut. Nah, nanti akan ada deklarasi Desa Gong Ceting. Ini pelaksanaannya di kabupaten. Nanti yang akan hadir adalah Bapak Kepala Desa dari 10 desa, kemudian Pak Wali Sanaknya nanti juga akan ikut 1 kader, kemudian remajanya ini nanti pemenang. Jadi dari 10 desa, kalau tidak salah itu akan ada pemenang 1, 2, 3. Nah, jadi akan ada 3 pasang yang akan pergi ikut untuk mendeklarasikan Desa Gong Ceting ini. Kemudian aktivitas selanjutnya pendampingan pengolahan program dasar ya, pelatihan pada TPK. Next Mbak. Nah, di sini nanti mengundang 20 warga. Ini ibu-ibu ya, nanti akan diajari, didampingi, dilatih untuk menyusun menu dan pengolahan serta penyajian. Nanti akan ada demo memasak dari dosen-dosen gizi Alma Ata. Jadi nanti kita demo masak ibu-ibu. Nanti boleh tanya Bu, pengolahan makanan yang terbaik untuk anak
usia segini tuh seperti apa ya? Nah itu silahkan nanti ditanyakan. Nanti ini juga akan ada modulnya ya. Kemudian ini ya nanti 1-2 minggu setelah pelatihan diminta peserta untuk penyajian makanan dalam ceting karena kita gong ceting ya. Jadi ini ada 20 kali 10 kali 14. Ini mau dicatatkan dalam rekor muri Bapak Ibu. Jadi nanti akan ada 2.800 ceting. 20-nya itu 20 orang per desa. 10-nya 10 desa terpilih. Dan 14-nya adalah 14 kabupaten untuk program ini. Next. Aktivitas 5.2 edukasi apa tadi? Edukasi tentang rumah pangan lestari. Next. Nah, ini juga sosialisasi, edukasi dan demonstrasi tentang RPL. Tapi narasumbernya tidak dari dosen Ibu, tapi dari Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang. Kemudian dilakukan di tingkat kabupaten dengan 10 warga per desa. Kemudian pendampingan dan akan ada satu sesi percontohan yang dilakukan dari hasil pendampingan. Nah ini tugas mahasiswa ya, jadi mahasiswa wajib berperan aktif. Nanti kok kalau mahasiswanya ya kok kelihatan nggak aktif, mohon ditegur Bapak Ibu. Mas kayaknya kemarin Bu dosen bilang kamu harus berperan aktif, ayo aktif gitu ya. Nah kemudian melakukan pendidikan kesehatan atau edukasi terfokus. Maksudnya untuk 10 mahasiswa kami ini kan tidak semuanya dari fakultas kesehatan. Ada yang dari pendidikan, kemudian apa lagi? Ada dari SI. Nah itu silahkan Bapak jika memang membutuhkan bantuan mahasiswa kami, boleh saja ya. Misalnya nanti ada anak-anak TK butuh deh itu tolong diajari mensikat gigi yang benar, cara cuci tangan yang betul. Nanti misalnya Mas Kowing mau ngajari apa Mas? Ngaji boleh. Nanti dipanggil Mas, ayo Mas minggu ini ke rumah saya Mas, nanti gantian. Itu diperbolehkan. Nanti Mas Kowingnya sibuk, maaf ya Bu, saya mau ngajar ngaji dulu. Mau TPQ dulu ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Muzin. Sebentar Bu, izin bertanya, yang remaja itu yang dipersiapkan apa aja ya? Karena kan saya sudah nge-share sama remaja. Saya kebetulan di Dusun Sokorojo, saya sudah menyampaikan ke anaknya. Terus dia kembali tanya, Mbak, saya harus persiapkan apa aja? Sebentar saya tanya Blura, ya belum ada gitu loh. Terus saya bentar sekarang itu saya tanya gitu. Ya, jadi ada pertanyaan Mbak, coba ke slide yang duta remaja tadi. 3 dari 3. Sudah ada calon 3 ini Bu. Oh 3 dari 3. Cewek 2, cowok 1. Yang duta remaja? Yang baru daftar itu. Ini kampanye Gongju. Iya. Ini. Belum ada. Mungkin ada usulan nih Bu, mau di sini Pak Kadus, Bu Kadus yang mau diajukan. Jadi untuk kalau kemarin, jadi sebetulnya untuk duta remajanya ini kan sebetulnya diserahkan ke desa. Kalau dari kampus itu mungkin ya yang ketika dilatih nanti dia aktif ya, kemudian ketika dijelaskan ya bahasanya dia cerdas gitu ya Bu ya. Jadi ketika nanti ada proses penilaian dari juri itu bisa mendapatkan nilai yang baik seperti itu. Kalau kriteria khususnya kami tidak ada Bu, jadi hanya remaja-remaja. Pastinya ibu bapak tahu ya, oh remaja yang mana nih yang paling oke kalau kita mau kirim ke kabupaten. Yang dikirimkan hanya 1 Bapak Ibu. 1 pasang. Iya, 1 pasang aja. Rencananya mau ada usulan berapa? Nanti diseleksi gitu. Soalnya kalau langsung nunjuk kok itu toh kan gitu. Oh kan. iya Jadi, betul. saya- Oke, kalau gitu nanti saya minta kisi-kisinya ke penyusun modulnya ya Bu. Ya, nanti saya mintakan ya. Iya. Karena kalau ini kan terbagi dalam tim ya, jadi ada tim penyusun sendiri yang sesuai spesialisnya lagi. Gitu ya Bu. Ya, terima kasih. Kalau yang disiapkan itu tidak ada sih. Mungkin tidak ada yang perlu dibawa. Yang jelas nanti ketika dilatih ya mengikuti kegiatan gitu kan. Bukan Nanti kan itu ada. loh Bu, maksudnya jangan kan perlu ada yang dibawa, nggak bawa itu, maksudnya dia itu anaknya apa harus yang apa namanya dia tinggal masalah bisa tinggi kenapa ya keterampilannya apa gitu. Kalau itu kan berarti spesifik ya Bu, ya? Iya. Spesifik dari penilaian. Itu nanti saya tanyakan dulu ke tim yang menyusun. Ini kan ada modulnya. Nanti kisi-kisinya coba saya tanya. Saya minta bocorannya gitu ya. Kira-kira butuh yang seperti apa. Paling ya itu Bu yang apa yang Usia 15
berapa itu sudah jelas ya bilang berapa cowok cewek. Itu misalnya iya pelaksanaannya di kabupaten pas hari, berarti kan pas hari kerja. Berarti kan karena misalnya ada yang SMA ke bawah ke sana, berarti minta surat dispensasi untuk sekolah. Ya, baik, jika Misalkan. nanti memang pelaksanaannya di hari kerja ya, hari sekolah, akan ada surat ya untuk meminta dispensasi. Berarti mungkin usulannya malah kalau bisa jangan hari sekolah gitu, atau bagaimana? Nanti biar bisa saya sampaikan. Kalau bisa diadakan di luar jam Sekolah. kerja. Oke, iya. Gitu. Karena itu kaitannya nanti pasti desa. Coba surat izin Iya, pasti desa. iya, jadi dari kampus kirimnya ke Pak Desa, gimana ke Pak Desa? Terus kalau SMA kan sekarang 5 hari sekolah, Senin sampai Jumat. Itu mulai jam 7 sampai jam 4. Biasanya sampai rumah ya setengah 5 lah gitu. Iya, Masukkan Sabtu Minggu. Sabtu Minggu ya, gitu. Nanti saya sampaikan ada masukan. 31 Februari. Nggak ada ya, Pak? Itu dulu ya, Bu. Ya, terima kasih. Ada lagi mungkin? Oh, ayo monggo. Dari anu Pak Kadus nek ajeng nyalon nggih monggo. Katanya ini. Pak putranya. Yo jangan seleksi, Mas. Seleksi. Ada pengono tuh Mas, yo kenapa aja kowe. Mungkin nanti misalkan gini Bu, untuk seleksi saya bisa minta tolong dengan adik-adik mahasiswa sebesar ini kan ada udah ngusulin ini ya. Mungkin kalau saya sama Bapak itu kan nah ini seneng sama ini ya, kan gak enak kita bantuan sama Baik, tes. Baik, terima kasih kepada Ibu atas materi yang disampaikan. Mungkin dengan pemaparan materi, semoga kita mendapatkan hal-hal yang positif yang bisa diterapkan di desa, kemudian bisa menurunkan angka stunting di desa Japang. Amin. Kemudian untuk selanjutnya, apakah masih ada yang perlu didiskusikan untuk para hadirin? Masih ada yang perlu didiskusikan? Silakan. Supaya nggak bingung-bingung. Monggo. Baik, terima kasih. Mungkin untuk sesi diskusi karena sudah semua dijawab oleh Ibu pemateri, kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu penutup. Mari kita tutup acara yang insya Allah barokah ini dengan sama-sama melapaskan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya boleh untuk sesi foto bersama di depan. Mohon maaf, ini ada permintaan untuk foto yang pertama dari Ibu Bidan sama Ibu Pura depan untuk foto di sini. Dan mohon maaf bagi yang lain nanti menunggu karena kita nggak cukup tempatnya, nanti foto di luar dengan banner nanti dilepas. Satu, dua, tiga.
Ya bebas ya bebas. Sampai bebasnya. Ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Sekarang itu. Oh, lebih asik deh, dinikmati dulu. Bapak terima kasih nih sudah menyempatkan waktu. Mohon maaf tidak bisa memberikan lebih ya. Senang sekali bisa disambut selama ini. Aku kan ora. Oh, saya Dulu ibu bapak minta fotonya dulu buat kenang-kenangan ya. Iya. Oh, promosi. niki yo ngopo meneh malah muter-muter. Itu totalitas banget loh Pak. Iya. Jangan di depan. Kamu yang lari. Ya. Aku depan ini coba depan dulu. Di sini kayaknya. Masih bisa. Haru kamu di mana nanti? Tengah. Jangan enggak boleh di tengah. Sini aja. Tapi dia mau lari. Lari. Jangan 3 enggak bisa sendiri. Berarti kalian mau di sini. Nggak cukup. Karena kan ada Langsung aja. Oh diturunin. Kelihatan enggak belakang? Yang gini kayak di kolam. Udah nggak apa-apa gini aja Pak. Daripada Udah ada gini. Gini aja. Nggak apa-apa. Udah lumayan. Jijit. Detik ya. 10 detik ya. ya 10 detik. Ngomong Pak Prayit itu Pak Prayit. Oh, udah semua ampun. Mangga tak kirim ya. Kayak bebas. Kayaknya gimana? Nemeng itu ya. Bang Cepling gimana? Bang Cepling. Lepas ini. Yang ujung nggak usah. Yang megang jangan. Lah, Masuk megang. Kamu situ ya. Tuh, 2. Ya, sip.
Sekarang nggak usah pakai ini. Sekarang nggak pakai ini. Heeh. Bagus. Oh, ada 3 sama 3. Tim pendek sini. Enggak apa-apa kan bisa. Kamu mau di mana? Sini. Kamu di sana. Sini, Pak. Sana semua dulu. Nah. Itu berapa tadi? 3 apa 10? Coba malah ngompet. Ada kelihatan gitu. Harus di mana? Awas Pak, tenang jangan Pak. Betul. Ada aku apa ini? Satu lagi. Satu kali lagi. Bebas. Sakarepe. Oh iya, katanya Jogja gitu loh. Jogja. Oh, video berarti. Iya, video buat dokumentasi. Nah, video. Ah, paling buat TikTok. Iya, video aja, video. Bisa nggak pulang? Nanti muncul ya. Oh iya. Oh iya. Awas Pak, mundur jangan kena Pak. Kasihan deh. Bantu. Anak kecil cepat. Kita semboyannya apa-apa. Jaya. Mata. Oh itu aja kita yang kemarin Di mana? Oh itu Apa jawaban itu? Apa hitungannya? Jangan isi balik. Oh iya, KKN Japan itu. Muzil yang bilang KKNT Desa Japan, terus kitanya bilang Jaya. Bentar. Gimana? Saya bilang KKNT Desa Japan Jaya. Gini ya? Oh gini. Logonya tuh Bupati Kakus ini. Ya. Yuk, video kan? Ya, yuk, 1, 2, 3. KKNT Desa Japan Jaya.